Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Jogianto Hartono selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Aulia Nadia, mahasiswa MBA 81 Konsentrasi Finance akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mental Accounting Bias pada Keputusan Investasi dengan Financial Literacy sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini dilatar belakangi dengan meningkatnya jumlah investor di Indonesia menurut Kustodian Central Efek Indonesia. Investor yang melakukan investasi tidak terlepas dari perilaku tidak rasional. Teori keuangan tradisional berasumsi pasar memiliki efisiensi informasi dan investor selalu bertindak rasional. Teori keuangan tradisional tidak mempertimbangkan faktor emosi dan bias sehingga teori perilaku keuangan muncul sebagai alternatif. Teori perilaku keuangan yang menggabungkan ilmu psikologi dan ilmu keuangan dalam membuat keputusan keuangan. Salah satu perilaku keuangan yang mempengaruhi keputusan investasi adalah mental accounting bias, yaitu kecenderungan orang untuk mengelompokkan uangnya berdasarkan sumber dan tujuan tertentu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lee menyatakan mental accounting bias berpengaruh positif pada keputusan investasi, sedangkan Rehmat menyatakan bahwa mental accounting berpengaruh negatif pada keputusan investasi. Selain itu, literasi keuangan memiliki pengaruh pada keputusan investasi, sehingga ketika seseorang memiliki literasi keuangan yang baik, maka keputusan keuangannya akan menjadi lebih optimal. Menurut Rasul dan Ulah, literasi keuangan yang baik dapat mengurangi bias pada seseorang saat membuat keputusan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori keuangan tradisional menyatakan bahwa investor selalu bertindak rasional. Tetapi perilaku keuangan menyatakan bahwa investor dapat membuat keputusan tidak rasional karena adanya faktor emosi dan juga bias. Mental accounting menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi seseorang. Selain itu, literasi keuangan juga memiliki pengaruh dalam membuat keputusan investasi, sehingga penelitian ini akan menguji pengaruh mental accounting bias terhadap keputusan investasi, serta menguji pengaruh literasi keuangan dalam memoderasi mental accounting bias ketika membuat keputusan keuangan. Lalu untuk pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah mental accounting bias berpengaruh pada keputusan investasi, dan yang kedua, apakah financial literacy memoderasi pengaruh mental accounting bias pada keputusan investasi. Lalu untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku keuangan. Dalam teori keuangan tradisional, tidak mempertimbangkan faktor emosi dan bias dalam membuat keputusan, sehingga investor selalu bersikap rasional. Teori perilaku keuangan muncul sebagai alternatif karena perilaku keuangan menjelaskan peran psikologi dan emosi dalam membuat keputusan investasi. Investor yang bertindak tidak rasional dikelompokkan dalam dimensi bias kognitif, seperti investor merasa dirinya sudah dapat membuat keputusan investasi yang baik karena pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya sudah banyak dan lebih baik dari orang lain. Lalu ketidakrasionalan juga dapat disebabkan oleh pemikiran yang terbatas akibat informasi yang sulit diperoleh. Menurut Silva pada tahun 2023, mental accounting merupakan tindakan individu untuk mengatur, menilai, serta memantau aktivitas keuangannya, serta mengelompokkan uang yang dimilikinya menjadi akun-akun tertentu yang melanggar prinsip fungibilitas. Mental accounting erat kaitannya dengan teori prospek karena asumsi dalam teori tersebut orang membuat keputusan berdasarkan keuntungan dan juga kerugian yang diperoleh. Kerugian memiliki efek yang lebih besar daripada keuntungan walaupun jumlahnya sama. Contohnya adalah ketika ia bermain kasino, ia akan lebih berhati-hati saat bermain jika uang yang digunakan adalah uang pribadinya dibandingkan dengan uang yang ia menangkan di kasino. Menurut Sunweisha pada tahun 2020, literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang manajemen keuangan pribadi, penganggaran, investasi, bunga majemuk, diversifikasi, inflasi, dan juga risiko. Menurut Adil pada tahun 2020, literasi keuangan membantu seorang individu untuk mengelola kekayaannya secara lebih efisien. Misalnya, ia tidak akan mengajukan pinjaman utang dengan bunga yang terlalu tinggi. Lalu untuk keputusan investasi merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan sumber daya ke dalam
instrumen investasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Menurut Gracelia pada tahun 2024, investor dapat bertindak rasional dan tidak rasional. Tindakan rasional didasarkan pada laporan keuangan atau informasi yang ia peroleh, sedangkan keputusan tidak rasional ia buat karena pendapat orang lain atau karena pengaruh dari emosi dan juga bias. Berikut model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu, menurut Barberis dan Huang, terdapat dua sikap yang dimiliki investor jika ia menggunakan mental accounting dalam mengambil keputusannya. Pertama, investor tersebut merupakan risk taker atau risk averse, dan yang kedua, preferensi pengembalian investor berupa dividen atau capital gain. Ia akan lebih berani untuk berinvestasi kembali jika ia berinvestasi menggunakan uang yang berasal dari dividen. Sama halnya jika ia berinvestasi menggunakan uang bonus atau uang gaji bulanan. Ia akan lebih berani untuk berinvestasi menggunakan uang bonus sebab jika ia mengalami kerugian, ia tidak terlalu merasa bersalah karena ia menganggap uang bonus sebagai uang ekstra. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah mental accounting bias berpengaruh positif pada keputusan investasi. Selanjutnya, menurutkan pada tahun 2020, literasi keuangan memperlemah pengaruh mental accounting bias pada keputusan investasi sebab ia berpikir bahwa memisahkan transaksi ke dalam kategori tertentu tidak selalu menjadi pendekatan yang rasional. Contohnya, ia tidak akan membedakan dividen dan capital gain dalam berinvestasi karena ia menganggap dividen dan capital gain merupakan pendapatan yang ia peroleh ketika berinvestasi. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah financial literacy memperlemah pengaruh mental accounting bias pada keputusan investasi. Lalu dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Menurut Hare et al., setidaknya terdapat 100 responden untuk mendapatkan hasil yang reliable dari alat analisis yang diukur. Lalu penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang dikumpulkan yaitu melalui kuesioner yang disebar secara online. Lalu variabel mental accounting bias dan juga variabel keputusan investasi diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Sedangkan untuk variabel literasi keuangan berisi 16 pertanyaan yang diadaptasi dari jurnal Van Roig. Dan setiap pertanyaan memiliki satu opsi jawaban benar. Kemudian, data dianalisis melalui pengukuran outer model dan juga pengukuran inner model. Untuk pengukuran outer model terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji bahwa pertanyaan yang digunakan sesuai dan sudah mewakili aspek-aspek yang ingin diukur dalam kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu metode pengukuran walaupun sudah dilakukan pengukuran berulang kali. Untuk uji inner model dilakukan dengan mengestimasi model struktural ordinary least square dalam PLSM dengan melihat nilai R-square, nilai signifikansi Pet coefficient, dan nilai effect size. Hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi Pet coefficient kurang dari 0,05. Berikut merupakan profil responden pada penelitian ini. Lalu terdapat data statistik deskriptif dari setiap indikator pada penelitian ini. Lalu penelitian ini membagi respondennya menjadi dua kelompok, yaitu responden dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi dan responden dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Untuk pengujian outer model, pertama-tama kita melihat nilai faktor loading untuk uji validitas convergent. Berdasarkan data yang sudah diolah, indikator mental accounting 6 atau MA6 memiliki nilai faktor loading kurang dari 0,5 sehingga indikator MA6 perlu dikeluarkan dari penelitian ini. Lalu setelah mengeluarkan indikator mental accounting 6, nilai faktor loading untuk semua indikator sudah lebih dari 0,5 sehingga uji validitas konvergen terpenuhi. Lalu uji validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai AVI-nya. Berdasarkan tabel berikut, nilai AVI dari setiap indikator sudah lebih dari 0,5 sehingga uji validitas konvergen terpenuhi.
Kemudian, untuk uji validitas discriminal Fornelleker criterion juga sudah terpenuhi karena nilai yang paling atas lebih besar dari nilai yang berada di bawahnya. Kemudian untuk nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability dari semua indikator pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih dari 0,7 sehingga uji reliabilitas juga sudah terpenuhi. Pengujian kedua yaitu inner model, dan pertama-tama kita melakukan prosedur bootstrapping. Selanjutnya menguji nilai signifikansi path coefficient, dan hasil yang diperoleh adalah hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima karena nilai p-value yang ditunjukkan kurang dari 0,05. Penelitian ini memperoleh hasil R-square sebesar 28,1%, tetapi hasil tersebut masih tergolong lemah. Sedangkan untuk nilai F-square variabel utama independen dan interaksinya tergolong kecil karena nilainya berkisar antara 0,038 hingga 0,191. Dan untuk variabel moderasi seperti edukasi, investment experience, dan gender tergolong sangat lemah karena nilainya di bawah 0,02. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa mental accounting bias berpengaruh positif pada keputusan investasi seseorang. Seseorang cenderung memisahkan uang yang dimilikinya berdasarkan sumber dan tujuan penggunaan uang tersebut. Dalam berinvestasi, investor akan memperlakukan dividen dan capital gain secara berbeda. Mungkin ia akan lebih berani untuk membelanjakan atau menginvestasikan uang yang dimilikinya jika uang tersebut berasal dari dividen. Karena jika ia menjual sahamnya, ia takut akan menyesal di kemudian hari akibat adanya kenaikan harga saham yang lebih tinggi. Lalu penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan memperlemah pengaruh mental accounting bias terhadap keputusan investasi. Artinya, individu yang memiliki literasi keuangan yang baik mungkin tidak akan membedakan uang yang dimilikinya berdasarkan sumber dan tujuannya. Ia akan memperlakukan uangnya secara fleksibel. Investor dengan literasi keuangan yang tinggi tidak akan membedakan antara dividen dan capital gain karena ia berpikir bahwa keduanya merupakan total pendapatan yang ia terima jika berinvestasi. Lalu simpulan pada penelitian ini adalah mental accounting bias berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, tetapi di satu sisi literasi keuangan akan memperlemah mental accounting bias karena seseorang dengan literasi keuangan yang baik akan berpikir bahwa ia tidak perlu untuk mengelompokkan uangnya berdasarkan sumber dan tujuan tertentu karena ia menganggap semua uangnya bernilai sama. Implikasi dari penelitian ini yaitu program edukasi literasi keuangan dapat membantu calon investor untuk mengenali bias yang ada pada diri mereka. Dan calon investor perlu diberikan pelatihan dan pendidikan tentang analisis konsep keuangan seperti interpretasi laporan keuangan, rasio keuangan, dan juga pengelolaan risiko. Lalu untuk keterbatasan dan sarannya, meskipun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh mental accounting bias terhadap keputusan investasi, tetapi nilai R-square yang diperoleh hanya sebesar 28,1 dan nilai tersebut masih tergolong lemah karena nilainya berada di bawah 50%. Sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memasukkan variabel lainnya seperti framing atau over optimism, atau bisa juga menggunakan variabel moderasi lainnya seperti toleransi risiko. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.